Jadi gini, di dalam mengajak kepada kebaikan itu, seperti dikatakan Imam Ghazali, ada namanya lisanul hal afsah min lisanil min minal qaul minal lisanil hal min lisanil maqal, yani. Jadi lisanul hal antok, yani. Antok itu lebih fasih. Jadi perilaku itu lebih fasih daripada omongan. Artinya pastikan kalau Anda sudah hijrah dari sisi pakaian, maka tutur kata Anda harus lebih lembut. Karena itu yang akan menarik hati mereka. Yang jadi masalah hijrah bajunya tok. Ngomongannya, "Bu, cobalah masa pakai buka kerudung terus neraka nanti." Ya, siapa yang mau? Ini kadang kita terburu-buru orang hijrah konyol nih. Jadi sama suatu ketika ada satu orang masuk Islam. Orang tuanya ada di sampingnya. "Kamu masuk Islam? Berat loh masuk Islam." "Gimana Bu ya berat?" "Sebab kalau kamu masuk Islam, kamu harus lebih baik kepada ibumu." Ibunya terpesona setelah itu. "Oh gitu?" "Iya, kalau kamu tidak baik berarti nggak benar Islammu. Kamu masuk Islam, setelah masuk Islam kamu wajib lebih lembut kepada ibumu dari sebelum masuk Islam." Besok nyusul lah ibunya kan itu. Dan memang harus begitu dong. Jangan hijrah bajunya saja. Jadi kalau Anda misalnya sudah hijrah baju Anda, pakaian Anda, sudahlah ngomong kepada orang tua, enggak usah pakai, "Bu, pakai balah baju seperti saya." Enggak. Tiba-tiba bersama berubahnya bajumu, perilakumu juga semakin berubah. Maka itu akan mudah. Kemudian, di saat kita ingin mengingatkan orang, kita harus ada strateginya. Berarti orang itu harus salah dulu dong kita yakini. Misalnya betul keluarga yang nggak benar, nggak baik, ibu, bapak dan sebagainya, suami dan sebagainya, nggak sholat dan sebagainya. Untuk mengingatkan itu yang pertama adalah yang harus kita pahami, ini kuncaranya. Kebenaran tidak harus diucapkan saat itu. Maksudnya di saat Anda melihat bukan langsung Anda ingatkan. Tapi maksudnya Anda harus pandai memilih waktu yang tepat untuk ngomong. Siapapun kalau lagi melanggar, kok kita tegur saat itu protes. "Ah, urusan diri, yang neraka saya sendiri." Bisa ngomong gitu malahan. Gara-gara kita salah ngomongnya. Jadi kalau Anda ingin mengingatkan seorang, Anda pilih waktu yang tepat. Mungkin lagi makan enak, atau sambil mijitin dan sebagainya. Atau sambil meluk dia, "Ibunda," sampai kayak ini ibunda, Masya Allah, ini. Atau sambil misalnya, "Ibu mau beli apa? Beli baju? Yuk." Sambil ke toko baju, "Tata ibu, ini Bu, bisa menutup aurat, semoga ini gini." Bahasanya halus. Jadi ngomongnya tuh pas momennya, momen untuk menutup aurat, kita pengen beli baju. Juga bukan di saat ibunya nggak pakai kerudung, kemudian dia, "Bu, jangan gitu terus, Masya Allah, apa enggak takut Bu, kepalanya nanti dibakar di neraka." Ini nggak begitu. Jadi kebenaran tidak harus diucapkan saat itu. Satu. Yang kedua, kebenaran tidak harus diucapkan oleh lisan Anda. Kadang kita tuh terburu-buru, "Aku harus ngomong, aku harus ini." Enggak, belum tentu. Kadang-kadang seorang anak, Imam Abu Hanifah tuh segede itu, sama ibunya nggak pernah dianggap orang alim. Makanya ibunya itu kalau tanya fatwa, itu nggak mau ke Abu Hanifah. Tanya ke yang lain, alim lain. Sang alim lain mengatakan, "Bu, ilmu saya dari Abu Hanifah." "Enggak, aku bukan pengen jawaban darimu." Padahal dia tanyanya kepada Imam Abu. Kadang faktor kedekatan antara ibu dengan anak itu kadang-kadang seperti itu. Bukan merendahkan anak, memang ya sudah, namanya itu kan anakku gitu loh. Jadi Anda sebagai anak mungkin tidak gampang bicara nasihatnya, apalagi nasihatnya gaya Ustaz. "Assalamualaikum Ibu, mohon maaf." Oh, tidak. Jadi kebenaran tidak harus diucapkan lisan Anda. Artinya Anda bisa minta tolong kepada orang yang bakal didengar oleh dia dan sebagainya. Atau mungkin dengan mohon maaf, ini adalah kalau Anda tidak menemukan orang yang sekiranya bisa, Anda bisa menulis surat cinta yang indah. Yang penting tidak dengan lisan Anda. Supaya tidak wajah Anda sebagai wajah seorang anak. Anda bicara kepada ayah tercinta, ayah imamku, ayah yang telah berjuang sepanjang aku ini sampai aku bisa sekolah dan sebagainya. "Ayah, mohon maaf ayah. Mungkin kalimat yang akan kami tulis ini adalah tidak berkenan di hati ayah. Tapi ini adalah bahasa cintaku kepada ayah. Mohon maaf ayah, ayah. Baru boleh masuk, mohon maaf ayah. Jika ternyata setelah ini ayah marah, tolong maafkan. Kami semata-mata karena saya merasa bahwasanya semua perjuangan ayah luar biasa kepada saya. Saya tidak ingin kalau ayah adalah melakukan hal yang tidak diridhai oleh Allah. Mohon ayah, semoga setelah surat ini
ayah rajin sholat. Nggak ada yang dengar. Semoga setelah ini, ayah, nih, mohon maaf ayah, saya menulis ini adalah dengan tetesan air mata. Jika ini tidak berkenan di hati ayah, maafkan saya. Kita kasih ayah. Ayahnya baca mungkin mula-mula marah. Cuman karena wajah kita nggak ada, marah, dilihat lagi. Setelah lagi tutup lagi, mungkin itu udah sadar. Yang repot tuh kadang-kadang kita ngingetin orang tuh sok. Dipikir orang itu kayak robot. Ayah harus begini, sholat bah. Apa sudah tua, umur 70 belum sholat, mau gimana? Kita perlu cara. Jadi kadang-kadang dengan surat itu penting. Itu jitu juga antara suami dan istri. Suami ngingetin istri nggak gampang. Istri padahal makmumnya kan nggak gampang. Faktor cinta, kedekatan dan sebagainya nggak gampang. Kadang istri kalau diingatkan cemberut, bukan diem tok, diem tuh nggak ngerti, denger nggak denger. Suami diingatkan langsung banting pintu, kan ada model begitu. Nggak bisa. Jadi ternyata ada apa tuh? Kebenaran tidak harus diucapkan lesan kita. Yang pertama adalah kebenaran tidak harus diucapkan saat itu. Artinya kita bisa memilih. Anda ingatkan keluarga Anda tidak sholat, tidak ini, jangan saat itu juga. Anda perlu waktu yang tepat. Setelah itu Anda pun tidak harus mikir pantas tidak Anda ngomong. Kalau belum Anda kirim surat atau Anda minta tolong kepada orang lain yang sekiranya akan didengar. Itu adalah cara yang hendaknya kita ambil sebab itu perlu siasat juga menembus hatinya orang kan begitu. Biarpun yang menggerakkan adalah Allah, tapi kita disuruh oleh Nabi untuk dengan cara yang disabdakan di firman Allah dengan namanya hikmah. Hikmah itu ya cerdas begitu. Bukan kemudian langsung dilemparkan di mukanya, dimuntahkan sama orang. Ada hikmah seperti itu. Dan semoga yang bertanya dan yang sama, yang ada kerinduan untuk membawa keluarganya, dimudahkan.